Ketika semesta mempertemukanmu kembali dengan seseorang yang pernah mempermainkan hatimu, adakah makna tersembunyi di balik semua ini? Atau hanya ujian untuk melihat seberapa jauh kamu telah sembuh? Hello semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu didekatkan si pemain cinta? Apa yang dia pikirkan tentangmu? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu kembali mendekat perlahan-lahan ke sosok itu, si pemain cinta yang dulu pernah meninggalkan luka dalam jalur hidupmu, yang pernah membuatmu merasakan pahitnya pengkhianatan dan kecewa yang mendalam. Tapi kini, dalam lintasan waktu yang seakan berhenti sejenak, dia hadir kembali, seolah-olah ingin memperbaiki atau bahkan menuntaskan apa yang dulu sempat terabaikan. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan matanya. Dari cara dia menatapmu, ada keraguan yang terselip di balik tatapan itu, dan ada perenungan yang dalam, seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa apa yang dulu diabaikan atau dilupakan ternyata sangat berharga, yang sekarang dia mulai menghargai dengan penuh kesadaran. Dalam pikiran dan hati orang ini, ada keraguan yang mendalam, seperti sebuah kereta yang melaju di rel panjang, penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Harapan, ketakutan, penyesalan, dan keinginan untuk memahami kembali apa yang dulu pernah mereka abaikan. Ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini dia telah melewatkan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang dulu tampak sepele dan tidak berarti, tetapi kini seakan menjadi pusat dari seluruh kehidupan dan perasaannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus dia perbaiki, sesuatu yang harus dia pelajari kembali tentangmu, tentang hubungan kalian, dan tentang makna dari cinta yang pernah kalian bangun bersama. Sebuah kesadaran yang muncul secara perlahan, seperti embun pagi yang menetes di daun, lembut tapi pasti, dan menyentuh relung hati yang selama ini mungkin tersembunyi dalam keraguan dan ketakutan. Di balik itu semua, muncul kartu Three of Cups sebagai simbol dari kenangan manis yang masih membekas dalam relung hati. Momen-momen kebersamaan yang dulu terasa begitu ringan dan menyenangkan, seperti angin sepoi-sepoi yang menyapu lembut di atas permukaan air. Saat itu semuanya tampak begitu sederhana, penuh tawa, dan seakan dunia hanya milik kalian berdua. Waktu itu rasa bahagia mengalir tanpa hambatan, dan setiap detik terasa seperti sebuah perayaan kecil yang penuh makna. Momen-momen itu kini seperti fragmen kecil dari memori yang tak pernah benar-benar pudar, tersimpan rapi di dalam kotak hati, menunggu waktu yang tepat untuk kembali, muncul dan mengingatkan bahwa di balik luka dan kesedihan, ada kenangan yang tak ternilai harganya. Kenangan yang mengingatkan bahwa cinta itu pernah ada, pernah menyentuh hati, dan pernah membuat dunia ini terasa indah. Kemudian kartu Three of Pentacles muncul sebagai sinyal bahwa dia mulai melihatmu dengan pandangan berbeda, seperti seseorang yang menyadari bahwa kamu adalah sosok yang layak untuk diajak membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang kokoh dan penuh arti. Ada niat dan keinginan untuk memperbaiki dan menguatkan fondasi hubungan yang dulu mungkin rapuh atau sempat goyah. Ia mulai memandangmu sebagai sosok yang mampu diajak bekerja sama, yang memiliki potensi untuk menciptakan sesuatu yang bertahan lama, bukan sekadar hubungan yang sementara dan penuh kepalsuan. Ia mulai melihatmu sebagai seseorang yang pantas untuk diajak berjuang bersama, untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang didasari oleh niat tulus dan komitmen yang matang. Tapi di balik itu semua, ada kenyataan pahit yang muncul. Niat baik itu datang terlambat, seperti sebuah kesempatan yang sudah terlewatkan dan sulit untuk kembali lagi ke masa lalu. Karena di sisi lain, kartu Ten of Swords menunjukkan bahwa perjalanan penuh luka dan pengkhianatan akhirnya mencapai puncaknya. Sebuah akhir dari masa-masa kelam yang penuh penderitaan dan duka. Saat ini, mungkin kamu merasakan bahwa luka lama,
Rasa sakit yang telah membekas dalam hati selama ini mulai mengering dan perlahan-lahan berangsur sembuh. Tak ada lagi rasa sakit yang menusuk seperti dulu, yang mengiris-iris hati saat kenangan pahit itu kembali muncul. Saat ini, luka itu menjadi bagian dari masa lalu yang harus disembuhkan dan diikhlaskan. Dan kamu sedang dalam proses mengakhiri semua rasa sakit itu, menutup bab lama dan membuka lembaran baru. Tidak berarti luka itu hilang sepenuhnya, tetapi kamu mampu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, sebagai pengalaman hidup yang membentuk siapa dirimu hari ini, dan sebagai pelajaran berharga yang tak boleh lagi diulang. Di tengah proses penyembuhan itu, muncul kartu Four of Swords sebagai simbol dari masa tenang dan refleksi. Kamu sedang berada dalam fase istirahat, mengambil jarak, menenangkan hati, dan mengumpulkan kekuatan untuk melangkah lagi. Di saat-saat seperti ini, kamu berusaha menjaga jarak dari segala keramaian emosional, agar bisa kembali dengan hati yang lebih jernih dan pikiran yang lebih matang. Kamu mungkin merasa bahwa waktu ini adalah saat yang tepat untuk beristirahat sejenak, menenangkan pikiran dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang selama ini menghantui. Dalam keheningan ini, kamu berusaha menata ulang kekuatan dan keberanianmu, memperbaiki luka-luka yang masih tersisa, dan menyusun strategi untuk menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Namun, di balik semua ketenangan dan proses penyembuhan itu, hati dan pikiranmu tetap penuh waspada. Nine of Wands menunjukkan bahwa luka lama telah meninggalkan bekas yang dalam, dan rasa takut akan kembali terluka lagi masih terus menghantui. Kamu merasa bahwa setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, penuh kewaspadaan, karena pengalaman masa lalu telah mengajarkan bahwa dunia ini penuh dengan bahaya dan pengkhianatan. Kamu merasa perlu untuk terus berjaga, menjaga diri dari kemungkinan bahaya yang mungkin muncul, dan tidak mudah percaya pada siapapun, termasuk orang yang kini kembali lagi ke dalam hidupmu. Luka yang belum benar-benar sembuh membuatmu merasa bahwa kamu harus tetap siap siaga, bahwa setiap saat bahaya bisa datang dari mana saja. Kamu merasa bahwa rasa waspada ini adalah bentuk perlindungan terhadap diri sendiri, agar tidak kembali merasa sakit dan kecewa yang sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, kartu Eight of Cups memperjelas bahwa secara emosional, kamu mungkin telah mulai berjalan menjauh dari masa lalu, meninggalkan sesuatu yang dulu pernah kamu anggap penting dan berharga. Kamu merasa bahwa untuk menemukan kedalaman dan makna sejati dalam hidup dan hubungan, kamu harus meninggalkan apa yang tidak lagi memberi manfaat, apa yang hanya membuatmu terjebak dalam kepalsuan dan kepeningan. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Sebuah pencarian akan makna hidup dan cinta yang lebih otentik. Mungkin kamu sedang mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan dan butuhkan dari sebuah hubungan. Kamu ingin sesuatu yang tulus, yang mampu memenuhi kebutuhan batin dan jiwa, bukan sekadar hubungan yang semu dan menipu. Namun, di tengah perjalanan pencarian dan penyembuhan ini, semesta tak tinggal diam. Dalam diam hadir energi baru, Ace of Wands, sebagai simbol dari gairah dan kreativitas yang membara, menyala-nyala di relung hati, mengusik semangat untuk memulai lembaran baru. Ia membawa harapan dan peluang untuk memulai sesuatu yang segar dan penuh semangat. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk membuka lembaran baru, membangun kembali hubungan dengan dasar yang lebih kokoh dan niat yang lebih tulus. Ace of Wands mengingatkan bahwa keberanian dan semangat baru bisa menjadi batu loncatan menuju awal yang lebih baik. Ia menyalakan api di dalam diri, membangkitkan gairah dan energi positif yang mampu menghidupkan kembali harapan yang sempat padam. Six of Pentacles dan Ace of Pentacles memberi gambaran bahwa hubungan yang akan dibangun jika keduanya bersedia memberi dan menerima dengan tulus, memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang seimbang, adil, dan penuh kepercayaan. Jika kalian mampu membuka hati dan menjaga keseimbangan dalam memberi dan menerima, hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang stabil dan penuh makna, bukan hanya sebatas rasa, tetapi juga berupa tindakan dan komitmen nyata.
Kartu-kartu ini memperlihatkan bahwa jika kedua belah pihak benar-benar mau jujur dan tulus, hubungan ini bisa menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang saling mengisi. Di persimpangan jalan, Two of Wands muncul sebagai simbol dari pilihan besar yang harus diambil. Kamu berdiri di titik di mana kamu harus memutuskan apakah akan membuka hati dan memberi kesempatan untuk sebuah hubungan baru yang penuh harapan, atau tetap menjaga jarak dan berhati-hati agar tidak kembali ke luka lama. Ada perasaan bahwa jalan di depan terbentang luas, penuh dengan kemungkinan dan tantangan. Kamu merasa bahwa kamu harus berani melangkah, tetapi di saat yang sama, ketakutan dan keraguan masih menyelimuti hati dan pikiranmu. Kamu bertanya-tanya, apakah sudah saatnya untuk membuka diri lagi, atau harus menunggu waktu yang lebih baik, agar tidak kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Namun, di balik semua keraguan dan ketidakpastian itu, ada peringatan dari Five of Swords, simbol dari konflik dan kekuasaan yang belum benar-benar hilang. Ada kemungkinan bahwa di tengah proses ini, dinamika kekuasaan dan ego bisa kembali muncul, memperkeruh suasana dan merusak potensi hubungan yang sedang berkembang. Ada bahaya bahwa permainan manipulatif dan egoisme akan merusak kedekatan, dan hubungan bisa menjadi permainan kekuasaan yang saling menyakiti. Maka dari itu, penting sekali untuk menjaga kejujuran dan integritas, agar tidak terjebak dalam permainan yang merugikan kedua pihak. Di ujung dari semua keraguan dan pilihan ini, muncul harapan besar, Two of Cups, simbol cinta yang saling mengisi, saling menyembuhkan dan memperkuat satu sama lain. Jika kedua pihak mau datang dengan niat yang tulus, hati yang jujur, dan keinginan untuk memperbaiki luka dan membangun kembali kepercayaan, cinta ini bisa menjadi kekuatan yang menyembuhkan dan menghidupkan kembali hubungan yang sempat pudar. Cinta yang sejati bukan tentang kepemilikan atau penguasaan, tetapi tentang saling memberi dan menerima, saling melengkapi dan saling mengisi kekosongan hati. Jika kalian mampu membuka diri dan melepaskan ego, maka cinta ini berpotensi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar harapan, menjadi kekuatan yang mampu menyembuhkan luka lama dan membangun fondasi yang lebih kokoh. Jadi di tengah perjalanan ini, kamu berada di sebuah titik penting. Apakah akan membuka hati dan memberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik? Atau tetap berhati-hati dan menjaga jarak agar tidak kembali ke luka lama yang mungkin masih tersisa? Keputusan ini bergantung pada keberanianmu untuk percaya lagi, untuk memberi peluang kedua, dan untuk menata kembali harapan dan cinta yang tulus. Semuanya tergantung pada seberapa besar kamu mampu menyembuhkan luka, membuka hati, dan menerima kenyataan apa adanya, bahkan jika kenyataan itu menyakitkan sekalipun. Ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil, apapun pilihannya, adalah bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Jangan takut untuk melangkah, karena di dalam keberanian itu tersembunyi kekuatan untuk meraih kebahagiaan yang sejati dan abadi. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan setiap pengalaman baik maupun buruk membentuk siapa dirimu hari ini. Jadi, beranilah untuk membuka hati lagi, beranilah untuk mempercayai, dan percaya bahwa cinta sejati selalu menunggu di ujung jalan, jika kamu berani melangkah dan memberi kesempatan untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2020 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya,
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.